every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Inilah kata Gus Ikdam yang disebut dengan dekengan pusat. Nah sekarang kan viral nih, dekengan pusat. Kira-kira dekengan pusat itu apa? Nah, dekengan pusat itu para Bapak Ibu sekalian adalah sebuah istilah dari Gus Ikdam bahwa manusia itu tidak punya apa-apa kalau tidak disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus para pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Karangasem, Bapak Camat yang kami hormati, beserta Forkom Pincang Kertanegara, Bapak Kepala Desa Karangasem beserta perangkatipun, pengurus takmir Masjid Baitur Rahim beserta para masyayikh, para muallim Karangasem yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dalam keberkahan, barang siapa yang rizkinya diluaskan oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaklah sergap silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan ke hari baru
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau terutama nanti di akhirat. Allahumma amin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ngendika, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul laili afdalu ya Rasulullah. Abu Dzar ngendika, ya Rasul, malam apa yang paling utama? Apakah malam Jumat ataukah malam Minggu? Kira-kira malam Jumat sama malam Minggu lebih utama mana, Bapak? Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan malam Minggu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Rasul tidak menjawab itu. Rasul menjawab, afdalul laili jaufuhu. Malam yang paling baik itu bukan malam Jumat, bukan malam Ahad, bukan malam Senin atau malam-malam yang lain. Kata Rasul, malam yang paling utama, paling bagus itu adalah tengah malam. Karena itu para ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Sebagian malam. Kira-kira malam itu mulai kapan para ibu sekalian? Maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh itu kata Allah sebagian saja. Wa minal laili fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu bihi, di sebagian malam itu. Kata Allah, kalau kamu mau tahajud di sebagian malam itu, asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda, Allah akan mengangkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Oleh karena itu, ketika Rasul mengatakan bahwa malam yang paling utama itu adalah jaufuhu, tengah malam, maka tentunya yang dimaksud malam yang utama adalah ketika malam itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Gus Ibdam yang disebut dengan dekengan pusat. Nah sekarang kan viral nih, dekengan pusat. Kira-kira dekengan pusat itu apa? Nah, dekengan pusat itu para ibu sekalian adalah sebuah istilah dari Gus Ibdam, bahwa manusia itu tidak punya apa-apa kalau tidak disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, kunci kita mendapatkan kedudukan yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama bertahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam. Yang kedua kata Abu Dzar, wa ayyu ashhur afdal ya Rasulullah.
Kalau malam ya Rasul, tengah malam paling bagus. Lalu kalau bulan itu yang paling utama bulan apa? Apa kata Rasul? Afdalul ashhur ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah yang disebut bulan Muharram. Nah, para babu sekalian, kita sekarang berada di bulannya Allah, bulan Muharram. Ketika kata Rasul bulan Muharram merupakan bulan yang paling utama, tentu memanfaatkan bulan ini sama satu tingkat di bawah memanfaatkan bulan Ramadan. Oleh karena itu para babu sekalian, apapun amalia kita di bulan ini, kalau itu baik, tentu kebaikannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram itu oleh orang Jawa dikenal dengan bulan Syuro. Pertanyaannya, bulan Syuro itu apa? Karena kalau di Jawa Timur ada istilah Suro, tapi kalau Suro di Jawa Timur itu artinya ikan. Ikan kalau tengkar dengan buaya namanya Suro boyo. Nah, Suro. Tetapi punya selidik para ibu sekalian, ternyata istilah Syuro itu diambil dari bahasa Arab, dari kata-kata asyarah. Nah, asyaratun kemudian dirubah menjadi Asyura, itu artinya yang ke-10, yaitu hari ke-10 itu bahasa Arabnya adalah Asyura. Nah, tanggal 10 di bulan Muharram para bapak sekalian ini punya keistimewaan. Kenapa punya keistimewaan? Ternyata dalam lintasan sejarah manusia para bapak sekalian, tanggal 10 ini punya rentetan sejarah yang luar biasa. Pertama, konon sejarah mencatat pertemunya Nabiullah Adam alaihissalam bersama Ibu Hawa yang berada di Jabal Rahmah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh beserta umatnya selamat dari banjir bandang, itu juga terjadi selamatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun laknatullahu alaih, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, karena banyak rentetan-rentetan ini, maka berarti tanggal 10 itu istimewa gitu. Nah, sehingga oleh nenek moyang kita diambillah kata-kata Asyura itu sebagai nama bulan Muharram. Sama ketika kita misalnya tahlilan. Tahlil itu bahasa Arabnya adalah membaca la ilaha illallah. Tapi kalau kita tahlilan yang dibaca kira-kira apa saja? Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Al-Mu'awwiyatain, tasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ketika orang baca itu dinamakan tahlil. Padahal tahlil itu membaca la ilaha illallah. Tapi karena yang disebut-sebut punya keutamaan adalah tahlil, meskipun di awal banyak bacaan di luar tahlil, tetap rangkaian bacaan-bacaan itu disebut dengan tahlil. Demikian juga para bapak sekalian bulan Muharram, karena yang istimewa pada tanggal 10,
tanggal 10 itu bahasa Arabnya Asyura, maka bulan Muharram disebut dengan bulan Syuro. Ada yang menarik para ibu sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini meskipun tanggal 10 sudah lewat gitu, tapi mungkin bisa diqodho. Ini hadis ini untuk bapak-bapak. Apa kata Nabi? Man wassa'a ala ahlihi wa iyalihi fi yaumi Asyura'a wassa'allahu lahu baqa'a sanatihi. Apa maknanya para bapak sekalian? Man wassa'ah, barang siapa yang memberikan belanja lebih, barang siapa yang memberikan uang jajan lebih, ala ahlihi, pada keluarganya, pada istrinya, wa iyalihi, dan anak cucunya, fi yaumi Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Apa janji Nabi? Wassa'allahu lahu baqa'a sanatihi, maka Allah akan memberikan rezeki lebih pada sisa tahunnya dia. Jadi kalau memberikan uang lebih pada bulan Muharram kepada keluarga, kepada istri, kepada anak cucunya di bulan Muharram, maka Allah jamin rezekinya 11 tahun, 11 bulan ke depan. Para bapak ibu sekalian, cuma persoalannya begini, kita itu seringkali kurang percaya terhadap rumus atau ramuan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita seringkali kurang percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Percaya betul? Nah, tak coba gitu, tak coba. Biar ibu-ibu sinten nggih sing boten gadah hutang. Oke, saya balik, siapa ibu-ibu yang punya utang? Kayaknya potongannya nggak punya utang semua. Maksudnya hutangnya nggak lunas. Ada rumus dari Rasul para ibu sekalian. Ya tadi kalau kita mau sugih, mau diberi rezeki lebih oleh Allah, satu, sergep silaturahim. Yang kedua tadi, wassa'a ala ahlihi, memberikan uang lebih. Biasanya kalau sehari-hari misalnya ngasih ibu, ngasih istrinya misalnya 10.000 sehari, kalau kita ngasih 15.000 sehari, maka kelebihan 5.000 itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertama gitu. Yang kedua, ini biasanya coba begini para ibu sekalian, mungkin sama di Karangasem. Di Kertanegara itu, saya cerita di Kertanegara itu pernah kebanjiran di seberang kulon, dari seberang kulon itu, karena kali Gringkeng itu meluap sehingga banjir. Yang namanya sumur itu dapat jariah, dapat sedekah air, sampai meluap. Herannya orang Kertanegara itu nggak mau sama air lebih itu. Apa yang mereka lakukan? Air itu dikuras habis. Dikuras habis.
Tidak hanya dikuras, dibersihkan sampai kotorannya dibuang semua. Setelah ditanya kenapa harus dikuras, itu kan air lebih. Apa jawabannya? Kotor. Karena kotor maka harus dikuras habis sampai bersih, karena ada sebuah keyakinan nanti akan muncul air yang bersih dan suci dan banyak. Itu para Bapak Ibu sekalian tidak ada dasarnya. Coba jenengan cari di hadis, di Al-Quran lah, barang siapa yang membuang air kotor di sumur maka nanti akan, nggak ada kan? Tapi kenapa kalau air sumur itu banyak kok kemudian dikuras? Itu dalilnya apa nih? Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya para ibu sekalian adalah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang mensedekahkan, menginfakkan jalan amwal, hartanya di jalan Allah. Ini kata Allah, yang biasa sedekah kepada fakir miskin, yang biasa menghidupkan masjid sebagai syiar Islam, yang menyantuni anak yatim tadi yang sudah dilakukan. Itu kata Allah perumpamannya seperti orang yang nanam satu biji, yang kemudian dari satu biji itu akan muncul sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, dan setiap tangkainya akan tumbuh mi'atu habbah, 100 biji. Perumpamaan orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti nanam satu biji, nanti akan tumbuh pinten 700 biji. Jadi kalau orang nyumbang ke masjid 1000, kata Allah akan diganti 700.000. Ini jenengan percaya betul ini? Nih ke masjid kira-kira nih Jumatan bawa berapa? Naruh di kotak masjid berapa? 5.000. Ya Allah, katanya mau kaya. Nah itu membuktikan bahwa kita itu seneng coba-coba atau mungkin tidak mau coba-coba. Saya sering kali bilang begini para ibu sekalian, saya biasa coba dulu ketika ke masjid bawa 500 perak. Silakan besok dicoba nih, bawa 500 perak taruh di kotak masjid. Kemudian diteni seminggu setelahnya, kira-kira Allah memberikan berapa kepada saya? 55. Jenengan coba mau. Nah, dicatat ya. Oh, ternyata saya dapat rezeki 100.000. Nah, setelah itu Jumat berikutnya kasih 1.000. Saya pernah mencoba para ibu sekalian sampai 100.000. Ternyata hasilnya beda. Hasilnya beda. Kalau naruh 1.000 itu seminggu setelahnya beda, sampai 100.000 luar biasa. Itu kalau kita percaya kepada Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. Cuma kalau nggak percaya ya sudah. Rata-rata nggak percaya. Buktinya Al-Qurannya sudah jelas, rumusannya sudah jelas. Sebiji nanti diganti 700 biji.
Itu kan tinggal ngalikan aja sebetulnya. Tapi rata-rata kita tidak terlalu percaya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama gitu. Yang pertama itu luar biasa. Kalau ini menjadi spirit kita sebagai umat Islam, maka sejatinya umat Islam itu jarang yang kere, jarang yang miskin, jarang yang fakir. Tapi rata-rata kita membalik. Padahal Rasul sudah ngendikan bahwa khairul biqa al masjidu, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, wa syarrul biqa as-suqu, tempat yang paling jelek itu adalah pasar. Nah pertanyaannya, jin bapak-bapak kalau ke pasar itu nyangu pinten? Pinten? Ibu-ibu kalau ke pasar bawa duit berapa? 100. Kalau ke masjid ternyata lebih ngeregani sing ala-ala ya. Ketika Rasul bilang bahwa tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling jelek adalah pasar, maka standarnya orang yang paling banyak ke masjid itu adalah orang yang paling baik. Orang yang lebih sering ke pasar itu adalah orang yang paling. Kira-kira masyarakat Karangasem lebih sering ke masjid apa seneng ke pasar? Nah, kesimpulannya disimpulkan mawon. Artinya para Bapak sekalian, bahwa masjid itu adalah tempat yang paling baik, tetapi nyatanya kita jarang memanfaatkan itu. Nah, seharusnya kalau memang masjid itu adalah tempat yang paling baik, tentu sangu kita juga yang paling banyak. Kalau pasar adalah tempat yang paling jelek, tentunya kalau kita ke pasar sangunya banyak juga. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Disinilah maka tantangan bagi kita para bapak ibu sekalian, yang kemudian menjadikan kita itu kurang memanfaatkan rumusan-rumusan, kurang menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melanjutkan yang tadi para ibu sekalian, Allah sudah memberikan rumusan pertama untuk menjadi orang yang terpuji. Pertama adalah melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud meskipun sebagian malam. Jadi sholat tahajud itu para ibu sekalian tidak harus tengah malam, tidak harus jam 2, tetapi minimal ada sebagian 5 menit saja sebelum subuh kita sholat tahajud, itu sudah cukup. Nah, rata-rata kita itu malas sholat tahajud gara-gara kawan. Tapi kadang-kadang katanya kiainya yang disalahkan. Kan sering kali ada pertanyaan katanya kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu, Mas. Akhirnya jadi alasan bagaimana kalau nggak bisa tidur. Nah, itu salahnya sendiri sebetulnya. Padahal para Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu tidak ada syarat apapun sholat tahajud itu harus tidur dulu.
Di dalam kitab I'anatut Talibin itu para Bapak Ibu sekalian ada perdebatan yang disajikan. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu berprinsip bahwa salat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Karena memang Nabi pernah ngendika bahwa kalau kamu mau melaksanakan salat tahajud maka hendaklah tidur dulu. Tapi kata Sayyidina Umar tidak harus Abu Bakar. Kenapa? Karena kalau harus tidur dulu maka banyak orang yang tidak sah salat tahajudnya karena tidak bisa tidur. Maka Abu Bakar berpendapat salat tahajud boleh dilakukan tanpa harus tidur dulu. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini para ibu sekalian selalu berseteru dalam soal tahajud ini, kemudian matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Abu Bakar benar, sahabat Umar benar. Loh kok bisa Rasul? Abu Bakar itu harus tidur dulu supaya sholat tahajudnya marem, karena sudah tidur. Tapi Umar juga benar. Ketika orang kalau tidur bisa kelapas, maka dia bisa sholat tahajud tanpa tidur dulu. Artinya kata Rasul, pokoknya dari sebagian malam itu hendaknya tahajud, karena disitulah janji Allah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Nah, cuma begini para ibu sekalian, kita itu seringkali sekarang itu merasakan berbeda. Kalau bangun jam 2 sih bangun biasanya, tetapi kemudian hanya tidur lagi. Ibu-ibu saya tanya, ketika dulu jenengan punya bayi, jam 2 bangun, jam 3 bangun, kira-kira bayi itu ditemani bangun apa disuruh tidur lagi? Tidur. Diipuk-ipuk lagi kan gitu, diceceli pentil maning gitu, suruh tidur lagi. Jadi musibah bagi ibu-ibu kalau punya bayi kok jam 3 bangun, jam 4 bangun, hampir subuh bangun, itu menjadi musibah, sehingga harus ditidurkan lagi. Akibat dari itu para ibu sekalian, putra putri jenengan sekarang begitu. Bangun sih sehuri subuh tapi tidur lagi, karena memang memorinya dulu sama ibunya kalau bangun jam 3 konturu maning. Ibunya ngantuk. Dalam? Ibunya ngantuk. Nah, karena itu para ibu sekalian, maka tentu ini kita harus merubah. Kenapa begitu para ibu sekalian? Karena kuncinya ada di sholat subuh. Ada di sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan orang-orang itu tahu fadilatas subhi jama'atan, andaikan orang-orang muslim, orang-orang Islam itu tahu keutamaan jamaah sholat subuh, apa kata Rasul? La'atauha habbawan, niscaya mereka akan datang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, walau habbawan, walaupun dengan ngesot, walaupun dengan merangkak. Sayangnya Rasul nggak ngasih apa-apa. Rasul hanya membuka sedikit para ibu sekalian, apa keutamaannya sholat subuh, sholat sunnah subuh itu. Rasul hanya membuka sedikit. Apa kata Rasul? Sholatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau yang dikenal dengan sholat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya para ibu sekalian? Orang yang biasa sholat qobliyatas subahi dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tanyakan tadi, ada nggak ibu-ibu yang tidak punya utang?
Dulu pernah ada seorang ibu-ibu sowan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya punya utang Rasul tapi sampai sekarang nggak bisa bayar," kata perempuan itu. Apa kata Rasul? "Bu, lazimkan salat subuh berjamaah." Ini amalan dari Rasul. Yang kedua, salat qabliyatas subhi. Setelah salat qabliyatas subhi, sebelum subuh biasanya masih ada waktu. Apa kata Rasul? Hendaklah jenengan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Inilah yang kemudian dikenal dengan tasbih malaikat. Kalau jenengan, kata Rasul, biasa mulazamah membaca tasbih malaikat ini 100 kali sebelum sholat subuh, kelar hutangnya. Ini amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ibu-ibu juga tanya-tanya, masa iya? Dicoba, Bu. Ini kan bukan dari saya, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis itu para ibu sekalian dijelaskan, setelah perempuan itu mengamalkan dalam waktu yang agak lama, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 2 minggu. Apa yang terjadi? Tidak hanya ibu itu yang bisa melunaskan hutang, tetapi tetangga sekitarnya juga bisa melunaskan hutang. Kalau saya ditanya para ibu sekalian, saya percaya sama hadis ini. Gak tahu jenengan. Kalau kata imam sih nggak masalah, gak dipercaya. Tapi kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih meragukan, berarti kita masih meragukan keislaman kita, keikutan kita, keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ibu sekalian, diamalkan nih. Yakin utangnya berapapun pasti disauri, harus disauri. Jadi yang pertama adalah salat tahajud, yang kedua adalah salat subuh berjemaah. Maka kalau jenengan sudah rame di WA itu, di status negara Timur Tengah luar biasa ketika melaksanakan sholat subuh. Bisa lihat di Turki, bisa lihat di negara-negara sekuler sekarang, ketika melaksanakan subuh itu berjemaah, maka itu menunjukkan kemakmuran rakyatnya. Semakin sholat subuhnya berjemaahnya meriah, maka semakin makmur rakyatnya. Jadi program Pak Kades, kalau ingin masyarakatnya sejahtera, gerakan salat subuh berjemaah. Saya dulu respect ketika ada program Bupati salat subuh berjemaah, karena biasanya pejabat gak pernah salat subuh, ya salat subuh kayak gitu. Jadi kalau pejabat misalnya Pak Camat mengadakan gerakan salat subuh berjemaah, pasti anak buahnya salat subuh berjemaah juga. Karena memang di situ para ibu sekalian, sholat subuh berjemaah itu menjadi penting. Kenapa? Karena subuh menjadi awal kita untuk hidup, untuk beraktivitas. Ketika kita melaksanakan dengan berjemaah, tentu di situ ada kesemangatan. Di situlah makna bahwa sholat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuh berjemaah. Yang ketiga para ibu sekalian, yang menjadi kunci kemakmuran manusia atau umat muslim itu melaksanakan salat duha. Salat duha. Nah, sudah salah kaprah, tetapi sudah biasa dilakukan bahwa salat duha itu katanya salat untuk mendapatkan rezeki. Padahal sebetulnya para ibu sekalian,
sholat duha ini tidak sendirian, tetapi rangkaian dari sholat tahajud, sholat qobliyatas subahi dan subuh berjemaah, dan kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Kalau kata orang Madura, kalau kepingin rezeki maka pesan dulu kepada yang punya rezeki itu, setelah pesan pagi parani. Jadi pesan parani. Kalau kita tidak pesan nggak mungkin kebagian. Rata-rata kita itu mencari rezeki terlalu pede para sekalian, terlalu pede. Mencari rezeki tapi rezekinya belum dipesan. Itu mencari rezeki kemana itu? Kira-kira? Kan harus delivery dulu. Ya delivery ya istilahnya. Harus inden dulu kata orang sekarang. Pesen dulu. Nah pesan itu yang dimaksud dengan adanya sholat tahajud, sholat qobliyatas subahi dan sholat subuh berjemaah serta sholat duha itu. Nah ini sudah ada para Bapak Ibu sekalian, rangkaian-rangkaian ini di dalam agama kita. Cuma memang rata-rata kita tidak terlalu percaya terhadap rumusan-rumusan itu. Oleh karena itu di bulan Muharram ini mari para Bapak Ibu sekalian kita berusaha sedikit demi sedikit meneguhkan keyakinan kita bahwa agama kita itu adalah agama yang benar. Islam ini agama yang membuat kita sejahtera, selamat, menjadi orang kaya. Karena memang Nabi selalu berdoa, doa Nabi yang tidak pernah kita amalkan adalah doa Allahumma ja'alni miskinan. Nabi itu selalu berdoa para ibu sekalian, ya Allah jadikan saya orang miskin ya Allah. Maknanya apa dulu? Nabi bukan orang miskin, sehingga Nabi berdoa itu. Kalau kita berdoa begitu nggak mandi para ibu sekalian, nggak makbul. Kenapa? Ya karena kita sudah miskin. Maka kalau kita mau ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus kaya. Bagaimana cara kaya? Satu tadi, kita hendaknya sergap bersedekah. Bersedekah. Karena sedekah itu miftahur rizki, kuncinya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi dan seterusnya. Jadi sedekah itu para ibu sekalian membuka rezeki kita. Tapi rata-rata umat Islam jarang mengamalkan rumusan ini. Yang biasa mengamalkan itu orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu kalau jualan para ibu sekalian, itu mereka sedekah dulu dengan istilah promo, tester. Jadi kalau jualan dikasihkan dulu kepada orang, suruh mencicipi dulu. Oh enak ya baru beli. Kalau kita gak ada istilah tester, jualan mendoan kok mau cicipi, oh bayar di situ. Tapi Cina menganggarkan testernya itu sampai 30%. Itulah makna sedekah. Nah, karena itu penting untuk mengamalkan sedekah ini. Kenapa begitu para Bapak Ibu sekalian? Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul ahadu min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Infaklah, bersedekahlah kalian dari rizki yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, min qabli ayyatiyakumul mautu, sebelum kematian menjemput kalian.
Qala, sampai dia mengatakan, ya Allah, kalau kemudian mati, ya Allah tunda, ya Allah, kematian itu tunda. Untuk apa? Kok kemudian orang yang mati itu minta untuk ditunda? Apakah karena dia menyesal karena tidak sholat? Tidak. Apakah dia menyesal karena dia tidak puasa? Juga tidak. La as-saddaqanna, kata Al-Quran. Mayit yang baru dikubur itu minta penundaan waktu kepada Allah, bukan karena dia ingin mengqadha sholatnya, bukan karena ia ingin mengqadha puasanya, bukan karena dia menyesal karena belum melaksanakan ibadah haji, tetapi la as-saddaqanna, saya ya Allah sungguh akan sedekah. Jadi penyesalan pertama, kata Allah, ketika seorang mayit dikubur di dalam kuburan, penyesalan pertama karena dia belum banyak bersedekah. Wa akum minas sholihin, ya Allah, kalau saya bersedekah, niscaya saya menjadi orang yang solih. Jadi sedekah ini para Bapak Ibu sekalian sebetulnya luar biasa. Buktinya apa? Ketika ada seseorang meninggal, kata sahabat, inna ummi iftatalat, ya Rasul, ibu saya meninggal kemarin. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, boleh nggak Rasul? Apa kata Rasul? Naam, boleh. Jadi sedekah itu pahalanya bisa diberikan kepada siapapun, termasuk orang yang sudah meninggal, itu mendapat siraman pahala dari pahala sedekah. Maka kenapa kalau orang-orang tua dulu, orang-orang sepuh dulu, kalau ada orang meninggal kemudian kok ada istilah selamatan, ada istilah bagi-bagi sedekah. Kenapa? Karena memang sedekah pahalanya bisa diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu para ibu sekalian, sedekah itu menjadi penting. Oke. Maka penting kalau kemudian ada santunan anak yatim itu. Tapi pertanyaannya begini para ibu sekalian, apakah santunan anak yatim itu hanya ada pada bulan Muharram? Ya. Ya. Kira-kira tujuan santunan itu apa? Nah, bulan Muharram itu para ibu sekalian kan disebut dengan Idul Aitam, nggih. Riyayane bocah yatim. Sama dengan kita membaca sholawat, sergap baca sholawat itu kalau bulan Maulid. Kita mendirikan banyak bendera merah putih kalau bulan Agustus. Pertanyaannya, apakah kita mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormat pahlawan, itu hanya bulan Agustus? Tentu tidak. Tetapi merayakannya di bulan Agustus, karena memang bulan Agustus adalah hari rayanya, maka itu menjadi penting. Tetapi cinta tanah air tidak hanya di bulan Agustus. Membaca salawat kepada Rasul di bulan Maulid, karena memang di situ adalah lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus dilakukan di bulan Maulid. Tetapi apakah membaca salawat hanya di bulan Maulid? Tentu tidak. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram, iya. Kenapa? Karena bulan Muharram riayanya anak yatim. Apakah menyantuni anak yatim cuma di bulan Muharram? Tentu tidak. Karena anak yatim itu makannya tidak hanya di bulan Muharram, sekolahnya tidak hanya di bulan Muharram, jajannya tidak hanya di bulan Muharram, butuhnya kepada uang tidak hanya di bulan
Muharram. Kalau santunan anak yatim cuma hanya dilakukan di bulan Muharram, maka anak yatim akan izin terus ke MTS. Maaf Pak, nggak sekolah. Kenapa? Nggak ada santunan bulan ini. Nanti masuknya bulan tahun depan lagi, bulan Muharram. Nah tentu ini nggak masuk di akal para ibu sekalian. Tentu santunan bulan Muharram yang dirayakan seperti malam ini adalah sebagai bukti bahwa kita menyantuni anak yatim. Tetapi santunan yang sebetulnya tidak hanya di bulan Muharram, tetapi tentu santunan setiap bulan itu harus dilakukan demi keberlangsungan pendidikan dan kehidupan anak yatim. Kenapa begitu para ibu sekalian? Ini yang perlu mungkin dipahami. Pertama, menyantuni anak yatim itu para ibu sekalian karena ada sebuah kisah. Sebuah kisah. Ketika Rasul pada hari raya Idul Fitri, beliau jalan-jalan di padang pasir itu. Kemudian beliau menemukan anak kecil lagi nangis sendirian. Nangis, oleh Rasul didekati anak itu. Nah, kenapa kamu nangis? Gimana enggak nangis Rasul? Malam hari ini adalah hari rayanya orang Islam. Betul. Terus kenapa kamu nangis? Yang lain punya bapak, bisa memberikan duit kepadanya, bisa bermain-main, bisa buat beli mainan dan seterusnya. Tetapi saya tidak punya bapak, saya yatim ya Rasul, saya tidak bisa bergembira di hari ini. Apa kata Nabi? Ana abuka, saya yang menjadi ayahmu. Napa maknanya ini? Jadi Nabi itu menyatakan dirinya para ibu sekalian sebagai ayahnya anak yatim. Sehingga kalau ada pertanyaan siapa bapak yatim di dunia ini, bapak anak yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya begini Bapak sekalian. Misalnya Pak Camat nih punya anak, kemudian anaknya itu dikasih permin sama Pak Azhar gitu. Anaknya ini kan kemudian terima saja, biasanya yang namanya anak itu dikasih apapun kan langsung lari nih. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Camat? Pasti Pak Camat mengatakan makasih nih Pak Azhar gitu. Tentu orang tuanya yang berterima kasih. Nah pertanyaannya begini, kalau kemudian tahu Pak Azhar tahu anaknya Pak Camat ini, kemudian mau nyebrang jalan, di situ jalannya ramai. Ini bingung, putranya Pak Camat mau nyebrang. Pak Azhar tahu sebetulnya, kok dibiarkan saja, akhirnya dia nekat nyebrang kok ketabrak mobil. Kemudian Pak Camat datang, mendapatkan anaknya ketabrak, padahal di situ ada Pak Azhar. Kira-kira kesannya Pak Camat kepada Pak Azhar apa? Tega nemen ya, wis ngerti anakku kok nggak ditolongi gitu. Kira-kira begitu. Anak yatim itu para ibu sekalian putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau kita membiarkan anak yatim nelangsa selama 11 bulan ke depan, tentu Rasul akan bilang tega nemen ya, anakku dijar baik. Nah oleh karena itu kalau kita membuat Rasulullah berasa begitu, kira-kira kita pantas nggak menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu para ibu sekalian, menyantuni anak yatim tidak hanya sekedar di bulan Syura ini, di bulan Muharram ini, tapi mari kita kembangkan untuk menyantuni anak yatim di bulan-bulan berikutnya. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Seperti ini. Selalu bergandengan. Jadi kalau ada orang bertanya,
Apa nanti ganjarannya orang yang menyantuni anak yatim? Satu, digandeng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu para ibu sekalian, menyantuni anak yatim tentu mari kita untuk selalu, jadi tidak hanya sekedar ngasih duit, bagaimana kemudian kita bisa memikirkan pendidikan, terutama nasib anak-anak yatim. Yang terakhir para bapak sekalian, Rasul itu golek ingin umatnya gemar bersedekah, sampai mengibaratkan begini para bapak ibu sekalian. Ada hadis yang sangat menarik menurut saya. Apa hadis itu? Idza tabakhtal maraqata, kalau engkau masak kuah, napa kuah? Sop. Mau masak gisaplah, jangan bening. Apa kata Rasul? Fa'akthir ma'aha, banyakin airnya. Ya tentu tidak hanya air, tentu kalau uyai, ya uyai juga gula gitu supaya ada rasanya. Kenapa kok Rasul ngendika kok airnya suruh diperbanyak? Karena air gratis gitu, kan nggak bayar. Hanya nambah sesiwur lah misalnya, atau segelas kan nggak nambah. Apa kata Rasul? Fata'ahad jironaka, kalau engkau masak sop perbanyaklah airnya. Kalau sudah airnya banyak, ingat tetangganya, kirim. Kirim banyu. Artinya Rasul ingin menjadikan kita itu sergap sedekah, Berbagilah kepada orang lain, sampai minimal kata Rasul, minimal ya sedekah air karo uyah. Masa nggak bisa? Ya pasti bisa lah. Nah, jadi kalau kemudian kita nggak mau sedekah, itu saking pelitnya. Oleh karena itu para ibu sekalian, di surga itu katanya ada kaligrafi besar banget, kaligrafi besar di surga itu, besar kaligrafinya. Apa tulisannya kaligrafi itu? Al jannatu muharramatun alal bakhili, surga haram pada orang yang medit. Jadi stop. Jadi kalau ada orang yang medit, orang yang bakhil, meskipun dia sholatnya rajin, meskipun dia puasanya rajin, meskipun dia hajinya berkali-kali, tapi surga menolaknya. Dulu ada pernah kejadian begini para ibu sekalian. Ada seorang ibu-ibu, lagi-lagi ibu-ibu ini, ibu-ibu itu seperti inilah, dekat masjid gitu. Ibadahnya luar biasa, sholatnya tidak pernah telat di masjid, puasanya setiap hari, baca Al-Qurannya luar biasa, tidak kenal waktu. Nah, sahabat itu termasuk Abdullah bin Umar penasaran, ini ibu-ibu sergap temen ya ibadahnya kepada Allah, pasti ini masuk surga, calon penghuni surga. Kemudian matur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan tentang ibu-ibu itu? Loh, kenapa dengan ibu-ibu itu? Rajin sholat ya Rasul, berjamaahnya luar biasa, puasanya setiap hari, gak pernah telat kecuali lagi haid, baca Qurannya luar biasa. Apa kata Rasul? Surganya ibu itu ada pada tetangganya.
Coba kamu cari informasi kesan atau tanggapan tetangganya terhadap ibu itu bagaimana. Kalau baik maka ibu itu baik, tapi kalau tetangganya tidak simpatik maka ibu itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab itu nanya kepada tetangganya di sebelah kanannya. Ternyata tetangganya nggak simpatik. Udah kenapa bu nggak simpatik? Mas, saya pernah malam-malam mau minta air panas karena anak saya lagi panas mau minum obat. Ketika saya tok-tok pintunya, tok-tok berkali-kali, kemudian keluar ibu itu buka pintu marah-marah. Kenapa marah-marah? Katanya saya mengganggu ibadah dia karena sedang membaca Al-Quran. Satu ketika juga ketemu sama orang yang lagi musafir di masjid. Tanya sahabat Abdullah bin Umar itu, wahai sahabat, bagaimana kesan anda terhadap ibu-ibu di depan masjid itu? Saya nggak simpatik mas. Sudah tahu saya di sini bermalam seharian, tahu dia pergi ke masjid, saya minta tolong tak digubris. Nah, kejadian sudah banyak kesannya negatif semua. Akhirnya sahabat Abdullah bin Umar lapor kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan auliyasmut. Oleh karena itu dalam konsep Islam lucu para sekalian kalau dipikir-pikir. Di dalam Islam itu ditentukan begini, az-zakatu hiyan nama'u. Zakat itu berkembang. Kok bisa berkembang? Padahal zakat itu mengeluarkan uang atau barang untuk diberikan kepada orang lain. Kenapa di dalam syariat kok zakat berkembang? Karena dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, itulah nanti yang akan memberikan perkembangan, pertumbuhan, barokah di dalam harta kita. Oleh karena itu, kembali lagi tadi ke konsep sumur itu. Saya seringkali berenung, iya ya benar ya, orang Kertanegara kalau sumurnya kotor, airnya banyak, dibuang sekalian. Jadi kalau kemudian ini diamalkan, kalau kita dapat harta banyak, buang sekalian, kasihkan sama orang lain, yakin kita akan mendapatkan rezeki yang lebih suci, rezeki yang lebih bersih, tentunya rezeki yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kan kita pakainya logika caplang. Buat anak kok coba-coba gitu. Maka perlu barangkali saya perlu coba-coba. Saya selalu termasuk orang yang dulu nggak percaya para ibu sekalian, nggak percaya banget. Ya, sekarang mantap sudah. Kalau bapak-bapak kan kayaknya belum percaya banget tuh. Esingungun. Eman-eman gitu. Saya kalau akhir bulan itu para ibu sekalian, saya sedekah banyak banget. Karena saya yakin di awal bulan saya dapat rezeki banyak. Awalnya ungkapan ini guyon para ibu sekalian. Guyon. Tetapi saya merasakan beda. Jadi kalau saya di akhir bulan itu misalnya gitu, ke masjid kasih 20.000, dengan ngasih ke masjid 50.000, itu ada tambahannya yang 50.000 ini. Tidak hanya sekedar yang tanda tangan itu, lebih dari tanda tangan itu. Nah cuma yaitu kata MRT itu, man lam ya'taqid lam yantafi'. Barang siapa yang tidak percaya
maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kalau kita tidak percaya kepada firman Allah yang mengatakan bahwa siapa yang sedekah 1 akan muncul 700, maka gak mungkin bermanfaat. Tapi kalau kita percaya, kita niat sedekah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya karena ini sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sedekah 1.000 rupiah, saya ingin menagih janjimu ya Allah. Berani betul? Yang nagih kepada Allah. Oh, Allah yang berjanji kok. Allah tentu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Cuma kita yang tidak yakin, tidak percaya. Allah kok dibuat kayak anak kecil. Alah. Jadi dulu begini, ketika dulu Ahok digugat oleh umat Islam karena melecehkan Al-Maidah ayat ditentu. Jangan-jangan kita mau juga melecehkan Al-Quran gitu. Buktinya apa? Enggak mengamalkan itu. Nah, karena itu saya hanya ingin mengajak terutama kepada diri saya sendiri. Ketika ada ayat, ketika ada hadis, ayolah kita coba belajar untuk mengamalkan itu, mulai dari yang terkecil. Dicoba, benar nggak Allah ngasih 700 kali lipat ya? Kalau saya ngasih 1.000, kira-kira Allah ngasih 700.000 tidak? Kalau kita belum sampai pada kesimpulan 700.000, berarti kita belum menemukan keyakinan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sudah menemukan, oh iya ternyata saya kalau nyumbang ke masjid 1.000 sehat nih seminggu. Nah kalau 2.000 kayaknya tambah buger nih, kayak gitu. Dan seterusnya. Perlu ada uji coba supaya kita berislam, beragama ini lebih mantap para Bapak Ibu sekalian. Karena kalau hanya kemudian pahala itu sudah nggak usah, dan karena itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita buktikan para Bapak Ibu sekalian, janji Allah terhadap kemaslahatan di dunia ini. Ketika Allah berjanji, barang siapa yang sergap sedekah lidaf'il bala, cobaan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatus sirriyah tadfa'u ghadbar rabbi, kata Nabi, sedekah sir, sedekah rahasia itu bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk kita terapkan. Dicoba aja dulu, kira-kira kalau saya sedekah 100.000 dapat apa? Dirasakan. Tentu ada kelebihan para ibu sekalian. Oleh karena itu, mari saya tentu berdoa, mudah-mudahan saya pribadi juga termasuk orang yang masih penasaran, meskipun saya sudah yakin. Tapi kadang-kadang lupa, ke masjid kadang-kadang hanya bawa sekian gitu. Kadang-kadang hanya milih, kalau ada duit yang warnanya merah dengan yang butek, biasanya yang butek yang dikeluarkan. Padahal janji rezeki itu lebih besar ketika kita mengeluarkan yang besar. Dalam rumus fisika, mungkin Pak Azhar sudah mengerti. Ketika tekanan lebih besar, maka penolakan juga lebih besar. Itu teori. Jadi kalau sedekah semakin banyak, maka tentu balikannya dari Allah juga makin banyak. Oleh karena itu, siap Bapak Ibu sekalian, kalau ke masjid bawanya tidak hanya 2.000, 3.000, tapi minimal 5.000 atau 10.000. Siap ya? Insyaallah. Potongannya nggak mau sugih kayak gitu. Sampai rezeki. Yakin Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu kita harus yakin terhadap agama kita.
agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir pesan saya, ada hadis yang sering kali tidak dilakukan oleh kita semua sebagai orang tua. Ada hadis menarik. Apa hadis itu? Kata Nabi, muru auladakum bis solati li sab'i sinina wadribuhu li ashri sinina darban ghairu mubarrihin. Hei orang tua, kalau kamu punya anak umur 7 tahun, perintahkan melakukan sholat. Jadi kalau kita punya anak minimal umur 7 tahun, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk menyuruh anak kita sholat. Wadribuhu, pukul anakmu itu kalau tidak sholat li ashri sinina, ketika umur 10 tahun, darban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nah pertanyaannya, kita sudah mengamalkan ini enggak? Kitik. Derek. Nah, kita yang berdosa. Karena yang diperintahkan bukan anak, yang diperintahkan kita sebagai orang tua. Pertama, untuk nyuruh. Nyuruh itu artinya maksa. Yang kedua, kalau umur 10 tahun kok nggak sholat-sholat, tidak melaksanakan sholat fardu, maka kita wajib mukul. Perintahnya mukul. Jadi kalau kita tidak mukul, membiarkan anak kita tidak sholat, maka kita yang dosa. Nah, ini menjadi PR kita para bapak sekalian. Kita kadang-kadang sayangnya melas tembe turu po wis jam 6 melas lagi na minggu iki. Padahal tidak sholat subuh. Belum sholat subuh kita berani melanggar perintah Rasul demi sayang kepada anaknya. Nah, karena itu para ibu sekalian, mari hadis ini perlu untuk dicerna kita. Apakah kita sudah mengamalkan ini? Karena kuncinya pendidikan anak ada di dalam sholat. Ketika anak melakukan sholat 5 waktu, sholat fardu, maka pendidikan anak akan terjamin. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh-solehah kalau kita bisa mengarahkan anak kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat. Tetapi kalau sholatnya sudah tidak rajin, maka harapan kita untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, maka tentu jauh dari harapan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita membiasakan anak-anak kita untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat bersama keluarga, karena itu adalah kunci pendidikan kita. Sekarang tantangannya luar biasa para Bapak Ibu sekalian. Tentu kita harus bisa memproteksi membentengi anak-anak kita supaya tetap di jalur kesolehan, sehingga kita juga nanti menjadi tabungan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 amalan kata Rasul yang terus berjalan sampai meskipun kita dipanggil oleh Allah. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Yang kedua adalah awwaladun sholih yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakan kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan pahala ini, yaitu sedekah jariah tadi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam santunan anak yatim. Mudah-mudahan santunannya tidak hanya di bulan Muharram ini,
tetapi dirancang besok bulan Safar, bulan Maulud, jadi bulan Maulud, kemudian ada santunan anak yatim luar biasa itu. Jadi ada gerakan santunan anak yatim bulanan luar biasa. Jadi tidak hanya nunggu bulan Muharram, tetapi santunan anak yatim terus berlanjut. Kemudian yang kedua itu sedekah jariah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita mempunyai anak yang soleh dan solihah yang terus mendoakan kita meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu ketika kita mengajarkan anak kita melaksanakan ibadah, itu merupakan investasi kita karena itu menjadi ilmu yang bermanfaat. 3 amalan sedekah jariah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat ini yang akan menjadi sanggup kita ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian para Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu banyak hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala nasabu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa ta'sumuna biha min jami'il ma'asi wal khalaqat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mawat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa Allahumma aslihna sha'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa yassirna wa la tu'assir 'alaina warḍina warḍ 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata bi salam. Amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.